Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, mahasiswa PPG PAI Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor NIM 42500110571. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran tentang tema menjauhi sifat riya, sum'ah, hasad, dan takabur di kelas 10 di SMK Muhammadiyah Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi menjelang siang ya. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Nah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakan doa tadi, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi kita semua. Baik anak-anak, sebelum ke absensi, kita menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Saudari Nelly. Saudari Nelly, silahkan. Terima kasih, Neng Nelly. Oke, kita absen ya. Ya. Oke, kalau ibu panggil nama kalian, kalian harus buat kata-kata buat hari ini ya, kata-kata penyemangat, biar kita belajarnya semangat. Ya, ibu absen. Nisa, Khairun Nisa. Oke, Milda. Masya Allah. Kori. Tetap semangat. Syahidah? Mantap. Yusri? Tetap semangat untuk mencapai cita-cita. Insya Allah, mantap. Hadir semua berarti ya? Ya. Hadir semua. Ada yang tidak hadir, teman? Coba periksa kiri kanannya. Hadir semua enggak? Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Udah siap belajar hari ini? Siap. Baik anak-anak, kita perhatikan sebelum pembelajaran dimulai, kita lihat dulu ya. Ini adalah kira-kira nih, ini gambar apa nih kira-kira nih? Topeng. Ya, ini ada berwarna hitam dan putih. Ini kira-kira menggambarkan apa sih? Hah? Sikap munafik. Sikap munafik ya? Iya. Ini kira-kira menggambarkan sikap munafik. Jadi kalau di depan orang senyum ramah, ketika di belakang mukanya berubah menjadi suram. Nah, yang terakhir nih, ini apa? Gambar apa ini? Iblis. Bisikan setan. Apalagi? Gambar apa lagi kira-kira yang menggambarkan tentang perbuatan manusia? Hasad. Nah, ini adalah menggambarkan tentang hasad. Ya. Nah, dari gambar yang di sini kita simpulkan materi hari ini kita kira-kira mau menyampaikan materi tentang apa? Tadi
Kita kan sudah lihat foto-foto nih, ada foto yang di depan mukanya baik gitu ya, di belakang mukanya buruk gitu, terus ada muka yang lagi sujud tiba-tiba dia selfie di up di media sosial. Ini kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Penyakit hati. Boleh. Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apalagi? Ada lagi? Sifat buruk manusia. Kan kemarin kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Ya, masih ingat kan perilaku terpuji? Masih. Tentang husnudzon ya. Husnudzon itu harus sujud kepada siapa? Kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Nah, sikap husnudzon harus didasari dengan apa? Dengan syukur dan sabar. Pinter. Harus didasari dengan syukur dan sabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat tercela. Nah, ini adalah kita hari ini akan belajar tentang riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, tadi sudah anak-anak sudah melihatkan gambar ketika wajahnya hitam, ada wajahnya putih. Itu adalah dia ciri menggambarkan apa? Tentang riya. Riya itu adalah ingin dilihat. Ya, ingin dilihat. Nih, tapi sebelum kita ke materi, Ibu akan membacakan tentang tujuan pelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Peserta didik dapat menganalisis manfaat cara menghindari perilaku riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela hingga termotivasi untuk menghindarinya. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat dan menyajikan quote tentang perilaku riya, sum'ah, takabur, hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita ice breaking dulu yuk. Biar lebih semangat. Ice breaking hari ini adalah terkait tentang materi kita. Materi kita adalah tentang sum'ah, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Apabila ibu bilang riya, kalian tepuk Apabila ibu bilang sum'ah, kalian tepuk Apabila ibu bilang hasad, kalian tepuk Apabila ibu bilang takabur, kalian bilang enggak, tepuk 4. Ya, siap? Siap. Riya, sum'ah, hasad, takabur. Takabur berapa kali tadi? 4. Ulangi ya, berarti kalian belum fokus. Ya, kalau belum fokus artinya kalian belum siap untuk menerima materi hari ini. Siap ya? Riya, sum'ah, hasad 3 kali. Takabur. Enggak ada yang 4 kali. Takabur, hasad, takabur, hasad. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Udah siap ya? Siap. Baik anak-anak, yang pertama adalah materi yang akan kita bahas adalah tentang riya. Riya ini bukan nama seseorang. Riya adalah perbuatan memperlihatkan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan ingin dilihat, ingin dipuji, atau dihormati oleh manusia. Bukan karena ikhlas mengharap ridho Allah. Dengan kata lain, riya adalah pamer ibadah agar mendapat pengakuan dari orang lain. Itu ya. Ini bahayanya banget. Kira-kira apa sih bahaya riya?
menghapus pahala. Ya, riya itu adalah memperlihatkan segala amal perbuatan kita, ya, agar dinilai menjadi pribadi yang soleh. Contohnya apa? Memamerkan ketika nih tadi mukanya ketika dia ibadah, ketika ada orang lain sholatnya khusyuk, ketika ada orang lain baca Qur'annya banyak, ya, ketika sendiri sholatnya asalan, ketika sendiri baca Qur'annya hanya 1 ayat, ya, itu pun dengan malas-malas. Itu namanya riya. Apa yang menyebabkan dari hati kita? Penyebabnya dari hati kita menjadi tidak tenang, ya, merasa ingin ibadahnya bukan karena Allah, ya. Jadi itu tadi tidak tenang, merasa tidak puas, akhirnya berharap kepada manusia. Hasad, materi tentang hasad ini adalah materi terakhir. Nah ini, ya, si hasad selalu merasa iri terhadap orang lain. Temannya lebih cantik, dia merasa iri, merasa dengki. Bagaimana caranya dia menghancurkan? Nah, yang bahayanya hasad itu adalah kalau iri tadi, dia tidak ingin menghancurkan orang lain gitu. Kalau iri, dia punya iri, tetapi dia tidak mau menghancurkan sampai menghancurkan orang lain, tapi dia berusaha. Tapi kalau tadi si hasad, ya, si hasad itu dia ini bahayanya sampai bisa menghancurkan orang lain, bisa sampai membunuh, ya, bisa sampai merusak anggota tubuh. Contohnya temannya lebih cantik gitu, ya, si Salpa lebih cantik, maka si Sipka merasa hasad, merasa iri. Artinya akhirnya si Sipka bagaimana caranya agar wajahnya si Salpa bisa rusak? Si Sipka melakukan hal-hal yang tidak terduga. Misalkan dia beli air keras disemburkan atau itu ke muka si Salpa. Akhirnya muka Salpa menjadi tidak glowing. Astagfirullahaladzim. Ini perbandingannya. Perbandingan antara riya. Riya itu ikhlas. Sum'ah, tawadu ikhlas. Perbandingannya. Takabur, hasad, gibtah atau disebut dengan iri positif. Paham sampai sini? Oke, kita sekarang ice breaking dulu. Ya, apa ice breakingnya kira-kira hari ini? Oke, ayo. 1, 2, 3. Oke, semangat kembali ya. Oke, anak-anak, materi tadi udah Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah kita akan diskusi kelas, ya. Nanti kalian menganalisis, ya, contoh kasus apa itu riya, apa itu sum'ah, takabur atau hasad. Ya, diskusikan solusi agar terhindar dari sifat-sifat tersebut. Nah, Ibu bagi kelompok, ya. Ibu hitung sampai 3. Ya, kita bagi 5. Nah, baik, Ibu bagi hitung, ya. Ingatkan nomornya masing-masing, ya. Mulai dari Nelly, ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. 1. Masih ingat? Yang nomor 1, silakan. Yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 5. Silakan dipisahkan, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang. Ya. Oke, siap ya? Siap. Ini silakan kelompok 1. Kelompok 2 mana?
Kelompok 2. Ya, kelompok 5. Oke, Ibu jelaskan ya. Kelompok sudah pegang, semua udah pegang masing-masing kelompok tugasnya? Oke. Tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Dijelaskan oleh kalian ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu setelah itu kalian kalian menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi yang kalian buat pada hari ini. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. 20 menit cukup ya? Cukup. Oke, silahkan dikerjakan. Bekerja sama, semua harus bekerja. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Gimana? Oh, nggak usah. Tadi aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Ini aja. Nah, ini dijawab mana? Kamu kelompok berapa? Kelompok 1 ini aja. Nah, ini jelaskan aja secara ringkas tentang pengertian ria, kan ada. Tulis aja di sini ria gitu ya. Terus ininya tentang dalilnya ada kan? Nah, oke. Silahkan. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu sampai 20 menit. Kelompok 1 sudah siap? Belum. Kelompok 2 udah? Belum. Kelompok 3? Sepertinya kelompok 5 yang sudah selesai. Kelompok 5 itu merefleksikan ya dari materi-materi yang 4 tadi, direfleksikan atau disimpulkan gitu ya. Kelompok 4 sudah siap? Ada yang ditanyakan? Ini mau ditanyakan. Semua. Materinya tentang pengertian hasad. Jawab saja tentang pengertian hasad. Di poin pertama ada pengertian hasad. Ada waktu 3 menit lagi ya, sesuai urutan ya, sesuai urutan. Udah siap? Ya. Udah siap semuanya? Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nggak apa-apa, maju 2 atau 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran KDP dan tanpa pada teman-teman yang ada di dalam ruangan. Baiklah, dirinya kami ke depan ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Kelompok yang lain mohon diperhatikan. Dengan tema ya, pada aku orang lain, waspada dia, fokus pada penilaian Allah bukan manusia, berbaik niat, siapa, berdoa. Izin bertanya dari kelompok menjawab. Apa contoh perbuatan dia di era media sosial? Contohnya yaitu seseorang mengunggah foto dengan mengunggah foto sedang sholat haji. Oke, kami cukupkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat tuh. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kepada kelompok 2 ya. Jangan pertanyaan cuma 1, dikasih waktu 3 menit ya. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan materi yang bertemakan sunnah. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh kepada Hori silahkan. Baik. Perbuatan sunnah tentu saja dalam berapa seorang misalnya dari kelompok mengapa sunnah berbahaya dan melakukan teman-teman. Izin menjawab.
Buat kelompok 5, mengapa sunat berbahaya jika dilakukan di zaman sekarang? Jadi karena bisa membuat ibadah kita kehilangan nilai pahala, niat menjadi rusak serta menumbuhkan sifat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, waktunya 3 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oh, ada Temilda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita dan Orang takabur akan memperlihatkan kelemahannya untuk memikirkan diri bahwa ialah yang terbaik sambil mengejek serta merendahkan orang lain. Takabur merupakan salah satu sifat tercela yang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat seorang berkeyakinan dalam menampakkan kehebatan dirinya yang merendahkan orang lain dan merendahkan orang lain. Oke, selanjutnya. Terima kasih pada kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saja di sini akan merefleksikan atau menyimpulkan dari pemahaman tersebut. Yang pertama, mengapa sifat-sifat itu disebut? Jadi sifat-sifat seperti itu ya, kemudian disebut sebagai karena mereka pemberitahuan melakukan dirinya, itu yang dapat kami refleksikan atau menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas presentasinya, sangat luar biasa. Tadi ada beberapa tanggapan terkait tentang memposting kegiatan kita di media sosial. Itu sebetulnya boleh-boleh saja kalau tujuan kita adalah untuk memotivasi orang lain. Ya, mungkin dengan tujuan kita memposting, orang lain termotivasi. Tentu jujur diri ibu sendiri banyak sekali termotivasi dari orang lain atas melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan ibu ingin melakukan kebaikan itu, ya. Dan tadi sum'ah, terus apa tadi namanya? Hasad, takabur itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjauhi apa itu perbuatan-perbuatan tercela tadi, karena sangat merusak hati. Perbuatan ibadah kita sangat sia-sia, ya. Terus dengan teman juga kita tidak harmonis, ya, karena ada rasa iri tadi, ada rasa hasad tadi, ada rasa takabur tadi. Akhirnya dengan teman ada sekat, ya. Tidak percaya kepada orang lain, ya. Kalau tadi takabur, tidak percaya karena merasa dirinya paling hebat. Nah, itu harus kita jauhi, ya. Sifat-sifat seperti itu harus kita jauhi. Bagaimana kita menjauhinya? Tadi adalah dengan niatkan segala perbuatan ibadah kita adalah hanya untuk Allah, tidak ada untuk orang lain. Baik anak-anak, terakhir adalah kita ada beberapa siswa yang ingin membuat quotes untuk hari ini. Mungkin 3 siswa. Mungkin dari kelompok 1 yang membuat quotes siapa? Quote hari ini apa? Tentang bid'ah? Tentang ria. Apa? Amal ibadah yang disertai ya, ibarat bunga indah tanpa wangi. Indah dimakan manusia tapi tak terkena di sisi Allah. Masya Allah. Kelompok 2 yang mau buat quotes siapa?
Jangan beribadah untuk dipuji, karena pujian manusia hanyalah fana, sedangkan pahala Allah abadi selamanya. Masya Allah. Kelompok 3 ada yang buat quotes-nya? Beribadahlah untuk Allah, bukan untuk manusia, karena hanya Allah memberi balasan sebenarnya. Masya Allah. Kelompok 4. Beribadah untuk manusia, sebab pujian manusia tak memberi balasan. Selanjutnya kelompok 5. Golongan akan matematik namun kamu di hadapan Allah selama. Oke anak-anak, silakan kembalikan kursinya seperti semula. Kita terakhir ya. Kalau ibu bilang ria, kalian bilang gini. Kalau ibu bilang hasan, kalian apa? Oke. Tapi sepertinya, ntar ibu lihat dulu ya. Ini adalah ada refleksi terakhir tentang ria. Kalau ibu bilang ria, kalian angkat tangan seperti ini. Kalau ibu bilang hasan, ya, kalian angkat ke depan, gitu ya, tolak. Kalau bilang apa lagi tadi sumah gini ya. Kalau hasan menunduk tangan ke sini. Kalau takabur bilang astagfirullah. Siap? Ria, sumah, hasan, takabur. Astagfirullah. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita tentang ria dan takabur sudah selesai. Nanti untuk minggu depan, tolong kalian hafalkan tentang hadis tadi, tentang dalil Al-Quran, tentang ria dan tentang sum'ah. Siap? Ya. Ya, minggu depan nanti kita hafalkan agar kita bisa mengetahui tentang hadis dan dalil perbuatan tercela tersebut. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan, tapi sebelum ibu selesaikan tentang pelajaran hari ini, alangkah baiknya ibu berpantun dulu, boleh? Jalan-jalan ke kota Malaka, membeli kain berwarna merah. Pertama, jangan karena manusia, ikhlas karena Allah jauh lebih indah. Burung merpati terbang melayang, hingga sebentar di dahan randu. Amal disebar agar mendengar, pahalanya hilang tak tersisa satu. Baik anak-anak, pelajaran ibu rasa sudah selesai. Ya, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita bersiap-siap untuk pulang karena hari sudah sore ya. Bersihkan dulu, semuanya disiapkan, dimasukkan ke tas. Kalau ada sampah tolong dibersihkan ya. Kalau ada sampah tolong dibersihkan, jangan sampai kita menyisakan sampah ya. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman atau harus satrul iman. Baik, udah selesai semuanya? Sudah. Cukupkan pelajaran hari ini ya dengan membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan kita bisa menghindari perbuatan tercela tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh wali kelas. Kepada KM, maaf, wali kelas lupa terus ibu. Ya KM. Siap, sebelum kita pulang, saudara kita berdoa dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, selamat pulang dan selamat beristirahat. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.